Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Beberapa hari yang lalu, saya baru aja beli barang Xiaomi ya kan. Ini saya beli dari Mi Store Indo ya. Nah, barang yang saya beli ini sih kan, yang paling utama ya. Nah, yaitu ini kan. Saya baru aja beli Redmi Pad Pro. Nah, dan juga sekalian karena ada promo bundling ya, saya juga beli aksesorisnya. Nah, ya ini yang pertama adalah keyboard Redmi Pad Pro. Yang kedua, saya juga beli ini kan, pennya. Dan karena saya beli 3 barang ini, saya juga dapat bonus ini kan, yaitu Xiaomi Smart Band 8. Kenapa saya beli tablet ini? Sebenarnya sih kalau untuk yang make itu bukan saya ya kan, tapi ini adalah barang istri saya sih, karena dia yang make. Setelah istri saya itu udah dari agak lama ya, dia tuh pengen ngidam punya tablet. Nah, saya kan cariin beberapa tablet yang ya cukup lah dengan budget saya, karena saya waktu itu pengen tablet. Kalau untuk speknya sih yang penting dia itu resolusinya Full HD ya, karena kalau tablet besar resolusi 720, nah itu kayaknya gambarnya atau layarnya akan terlihat pecah. Yang kedua, saya pengen internal memorinya itu minimal 256 GB, dan juga RAM-nya itu minimal 8 GB, itu RAM beneran ya, bukan RAM ditambah RAM dari memori ya, itu RAM beneran 8 GB. Kalau untuk prosesornya sih saya sebenarnya nggak terlalu rumit ya kan, karena jujur pemakaian saya dan istri saya itu kalau misalnya punya tablet mungkin cuma pakai sosial media, itu pun jarang-jarang, yang paling sering nonton video atau main game tipis-tipis, bukan game yang rumit-rumit ya, saya cuma main game kartu yang simple-simple aja lah. Nah, dari spek itu saya kan udah nyari beberapa tab kan. Yang pertama itu sebenarnya saya tertarik sama dari Huawei ya, saya lupa Huawei berapa, itu ada Huawei Papermate yang harga 4 jutaan, karena memang budget saya itu waktu itu pokoknya maksimal 4 juta, lebih dari itu saya nggak mau ya. Tapi kalau pakai dari Huawei kurangnya kan, kalau Huawei itu udah nggak ada Google Service ya, jadi kita ribet kalau mau pakai aplikasi dari Google. Kita ada sih caranya, tapi menurut saya sih agak rumit ya buat orang kayak saya. Makanya saya nggak jadi beli Huawei. Dan yang kedua, saudaranya Redmi Pad Pro, saya tuh juga minat kan, yaitu Poco Pad. Sebenarnya kalau dari speknya tuh sama banget ya, Poco Pad sama Redmi Pad Pro. Pokoknya kayaknya kalau di Indonesia nggak ada sama, bahkan memorinya itu sama juga kan, 8256. Prosesornya juga sama, Snapdragon 7S Gen 2, baterainya 10.000 mAh, layarnya 12 inci. Bahkan kalau agan beli case atau keyboard buat Redmi Pad Pro dan Poco Pad itu bisa digunakan sama aja sih kan, nggak ada yang beda. Tapi masalahnya di harga sih. Kalau Poco Pad itu harga rilisnya sekitar 4 juta kurang 1.000. Sebenarnya sih saya memang minat di Poco Pad-nya itu sih. Saya pengen beli, tapi beberapa hari yang lalu itu ada promosi di Instagram Xiaomi Store Indonesia ya. Ini postingannya. Nah, di postingan itu Xiaomi Store itu baru aja buka di Denpasar, Bali ya. Itu store-nya itu deket-deket lah dari rumah saya. Nah, saya scroll postingannya, ternyata Poco Redmi Pad Pro ini ada promo ya. Jadi saat kita beli Poco Pad Pro seharga 4,3 juta, itu bonus ini kan, Smart Band 8. Nah, setelah itu kita bisa tebus pen sama keyboardnya itu seharga 240.000. Jadi saya ngabisin semua barang ini totalnya ya, karena yang ini gratis ya, berarti ini 43 ditambah 240 dan 240. Totalnya itu 4780. Beli aja lah, karena kalau dihitung-hitung harganya itu lumayan murah ya. Jadi sebenarnya sih harganya jadi mirip sama Poco Pad ya kalau saya hitung-hitung ya. Jadi kan totalnya ya kurang lebih 4,8. Nah,
Poco Pad harga normalnya tuh kan sekitar 4 juta, tapi saya sering lihat diskon itu di angka 3,8. Jadi ini saya anggap saya beli 3,8. Nah, aksesorisnya, pen sama keyboardnya itu kan harganya 799 ya kalau nggak salah, atau 699, pokoknya sekitar segituan. Cuma saya tuh sering lihat dia diskon jadi 500 ribuan. Jadi dihitung-hitung pen sama keyboardnya masing-masing harganya 500 ribuan ya. Harganya tuh lumayan, udah dapat promo semua lah gitu loh. Ditambah lagi saya dapat bonus ini sih, Smartband 8 ya udah saya beli aja, saya mampir ke store-nya dan akhirnya sekarang saya mau unboxing. Tapi ini bukan unboxing beneran dari segel ya, karena ini sudah dibuka semua di store-nya. Sebenarnya sih saya pinginnya nggak usah dibuka aja karena saya mau buat konten di channel video ini, tapi kata karyawannya sih sudah SOP kalau kita beli harus di unboxing semua barangnya, ya udah jadi saya ngalah lah. Nah, kali ini saya mau buka kembali dan saya bisa pastikan tetap isinya nggak berubah karena saya berusaha atur kayak ini masih belum di unboxing lah. Oke, mohon maaf saya banyak bacot tadi. Sekarang ayo kita unboxing. Kali ini Redmi Pad Pro, keyboardnya sama pennya ya. Kalau Xiaomi Smartband 8 nanti aja kita unboxing di video lain. Oke, sekarang ayo kita unboxing Redmi Pad Pro ya. Ini saudara kembarnya Poco Pad ya, tapi beda harga 300.000. Untuk di video ini saya mohon maaf, mungkin saya nggak akan ngobrolin tentang spek atau apa ya, karena saya tahu udah banyak orang yang review Redmi Pad Pro lebih detail dari saya. Jadi di sini saya cuma bikin video tentang ya mungkin apa hal yang saya sukai dan kenapa sih saya memilih tab ini dibandingkan dengan tab lainnya. Mungkin itu aja sih. Nah, kalau kita lihat dari boxnya ini lumayan tebel ya. Nah, ini ada beberapa spek. Yang pertama layarnya 120 Hz 2,5K displaynya, OS-nya udah HyperOS, dan ini pas baru saya hidupin itu udah HyperOS yang paling baru ya, tapi pas saya hidupin juga langsung ada update ke HyperOS tipe yang baru, nanti saya kasih tahu. Nah, kalau untuk prosesornya ini Snapdragon 7S Gen 2. Ini kayaknya nggak terlalu kenceng ya, biasa aja. Cuma kalau untuk tab harga menengah mungkin ini cukup banget ya. Selanjutnya untuk baterainya itu 10.000 mAh. Ya lumayan besar, tapi saya nggak ngerti kalau untuk tab 12 inci itu cukup apa enggak ya. Soalnya saya baru pertama kali ini beli tablet. Nah, ini juga ada speknya. Sama aja sih. Ini chargernya 33 watt ya, lumayan kenceng. Quad speaker, quad itu 4 ya. Ya nanti kita dengerin. Nah, ini yang saya pilih ini kan. Warna grey, segelnya udah dibuka dari sana. Nah, sekarang ayo kita buka lagi ya. Bah, kebalik. Saya masangnya kebalik. Nah, ini kan. Ini ada plastik pelindungnya. Nah, ini tabletnya kita taruh di sini dulu. Ini kita lihat boxnya. Seperti biasa, ini ada buku panduan dan lain-lain. Ini ada SIM ejectornya. Nah, di dalamnya itu ini kan, ada charger dan kabelnya. Ini chargernya 33 watt. Sebenarnya ini nggak saya perlu amat ya, soalnya saya udah pakai Poco M6 Pro itu chargernya udah 60 watt lebih, jadi mungkin saya akan pakai itu aja sih. Di samping-sampingnya itu kosong. Nah, itu aja sih, isinya simple. Yang penting SIM ejector, charger, buku panduan. Itu aja sih sama barangnya. Nah, sekarang kita lihat Redmi Pad Pro-nya kan. Nih. Saya kan sebelum beli ini, saya juga sempat lihat review dari beberapa tech reviewer di YouTube ya, yang terkenal itu. Saya sih ngeliatnya kok bagus banget gitu. Maksudnya
bentuknya kok ringan banget, tapi pas saya nyoba sendiri, saya pakai sendiri, itu saya ngerasa gede banget kan. Tapi memang kalau dari ringan sih. Menurut saya kalau 12 inci itu gede banget ya. Saya tuh megangnya kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh kan. Takut tabnya itu jatuh apa gimana. Nih, tuh agak nggak fokus ya. Nah, kita lihat di bagian belakang. Ini kayak dua kamera ya kan. Tapi sebenarnya kameranya cuma satu di bagian atas dan di bagian bawah ini flashnya kan. Ini kayaknya sih depan belakang. Seingat saya sih 8 megapiksel ya. Jadi memang tab kan kayaknya jarang buat foto-foto. Tapi ini lumayan lah. 8 megapiksel, terutama di bagian depannya ini, kamera depan bisa pakai video call lebih bagus lah. Ntar loh, mana nih SIM ejectornya? Saya nggak ngerti nih. Nah ini SIM ejectornya, tapi ini bukan isi SIM ya kan, ini SIM memori. Tuh, jadi bisa kita tambahin memori sih. Nah sekarang ayo kita hidupin tabnya ya. Kalau untuk speakernya tadi, ntar loh kita lihat speakernya ya. Ini speakernya ada 4 ya di bagian bawah. 1, 2, tuh mohon maaf nggak kelihatan. Tuh ada 2 speaker dan di bagian atas juga ada speaker. Tuh ini ada tulisan Dolby Atmos kalau nggak salah. Ini ya Dolby Atmos. Di bagian atasnya tadi, di bawah ini ada kabel Type-C sama ada colokan headset ya. Sekarang ayo kita hidupin. Ntar mana tombolnya nih, saya nggak ngerti. Oh ini kayaknya tombolnya. Tombol powernya di bagian atasnya ini kan. Tuh, tombol volumenya di bagian sampingnya ini. Nah, kita hidupin dulu. Nah, saya buka dulu. Ini jangan dikasih tahu pinnya. Ini karena udah saya setting ya pas waktu saya beli di store. Nah untuk pertama sih saya lihat layarnya bagus ya, tapi karena HP saya sudah pakai AMOLED, jadi layarnya ini nggak terlalu terasa ngejreng lagi ya. Beda sama dulu HP saya yang sebelumnya kan saya pernah pakai HP yang layar IPS, jadi ini layarnya sama kayak itu ya. Tapi ya juga lumayan bagus kan, karena speknya ini udah lumayan bagus ya. Ini sudah saya install beberapa aplikasi, tapi jujur saya agak bingung sih pakai tab ini, kayak terlalu gede, terlalu kagok gitu loh kan, pakai pertama kali. Nah ini OS-nya ini kan, ini pertama kan HyperOS 1.00. Nah ini pas saya baru hidupin, dia minta update. Nah sekarang udah ke 1.0.4.0. Ya kalau saya pakai lancar-lancar aja ya, karena memang saya nggak terlalu ngerti sih kalau tab ini kan. Kayaknya lebih bagus saya pakai aksesorisnya aja ya. Nih. Yang pertama kita pakai keyboardnya, ntar tabnya kita taruh, kita tempatkan dulu biar aman. Nah ini yang pertama, kita buka dari keyboardnya dulu ya. Nah, ini saya berusaha maksimal seperti ori, tapi kayaknya kelihatan banget habis dibuka ya. Nah yang pertama ini ada keyboard sama case-nya tentu saja. Yang kedua, nah di dalamnya ini buku-buku panduannya kan. Ini juga nggak ada kabel sih kan. Nah ini ada aksesoris, ini dikasih 2 ya kalau nggak salah. Ini buat nempelin pen kita ya, biar nggak gampang hilang. Nah kita tempel sekarang aja, coba kita ambil 1. Sisanya, ini kan, ini buku panduan kalau nggak salah nih ya, buku panduan nggak usah kita buka. Sekarang kita buka keyboardnya kan nih. Kalau saya rasain sih lumayan empuk ya, tapi karena memang ini tipis, jadi jangan mengharapkan tombolnya itu kayak bonci banget gitu ya, itu nggak mungkin. Ya pokoknya nyaman aja lah dipakai, dan ini nggak ada touchpad sama numpad-nya ya standar keyboard compact kayak gini lah. Nah kalau untuk bahannya sih saya rasain ini plastik ya, plastik semua sih, tapi ini plastiknya yang solid. Warnanya sih kalau bisa saya deskripsiin, ini abu-abu ya kan, grey-grey gitulah, grey gelap, jadi cocok lah dengan warna tabnya. Kalau untuk portnya atau tombolnya itu cuma ada di bagian samping sini, ini on off-nya kalau nggak salah. Yang kedua ini
ada pakai kita ngecas kan. Nah, jadi keyboard ini nggak ngambil daya dari tabnya ya, dia cuma kayak ngecas sendiri gitu loh. Kita harus ngecas terpisah. Nah, ini kita pasang sekarang. Ntar kita pasang di sini. Mbak, kita pasang aja kan. Kalian nanti nyoba. Nah, udah terpasang buat naruh pennya. Soalnya kalau nggak salah di tabnya ini nggak ada kayak magnet. Biasanya kan kalau tab yang mahal pennya itu bisa ditempel di sini. Ini nggak ada sih kan, nggak nempel. Padahal sebenarnya ya, kalau kita rasain, kalau saya rasain, tuh bodinya ini lumayan solid loh kan. Kayaknya sih ini dari metal ya, kalau nggak salah ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Ya ini dari metal sih kan. Itu sayang sih, sebenarnya itu kan fitur yang simple. Oke lah, saya nggak mengharapkan ada. Biasanya kalau tab mahal tuh kan kita nempel keyboard sama kita nempel pad, itu kan ada bisa ngecas lah dipakai daya dari tab ini. Tapi ini nggak bisa, itu oke lah. Cuma kalau bisa nempel pennya itu akan lebih bagus sih. Tapi nggak bisa ya, oke lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kayak kita buka. Ini nggak ada fingerprint atau apa. Sebenarnya cuma ada lock ini sama face unlock ya, tapi belum saya setting ya, nanti aja lah. Untuk konekin ini sebenarnya simple kan. Yang pertama itu kita hidupin Bluetooth-nya. Nah, ini kita hidupin Bluetooth-nya. Setelah itu kita tempel keyboard, kita tempel tabnya di keyboard-nya kan. Nah, setelah kita tempel ininya, kita hidupin. Nah, ini sampai nggak ada warna sih, tapi ini sampai hijau. Nah, kalau sudah kita hidupin, ini udah koneksi kan, ini bisa kita pakai. Misalnya kita ketik, tuh. Ini berfungsi dengan lancar, tapi mohon maaf ya kalau nggak jelas. Ini sudah bisa. Nah, sekarang ayo kita unboxing ini kan, pennya lagi satu ya. Ini pennya, ya saya nggak ngerti ini bagus apa enggak, tapi ya standar pen tab ya kayak gini. Nah, ini ada kertas panduan, dua buku ya oke, kita nggak usah baca. Dan ini kita dapat spare lagi satu kan. Ini spare ujung pensil, kalau kita mau ganti ini bisa kita ganti ya. Warnanya sama-sama putih. Nah, ini sebenarnya kata orangnya sih kalau mau ngidupin pencet dua ini, tapi kalau kita udah konekin biasanya langsung connect ya kan. Dan ini kalau pencet, fungsinya kalau pencet yang di bawah ini langsung ke aplikasi kayak gambar gitu ya. Nah, ini kan ada tombol 2. Kalau kita pencet ini yang di bagian bawah, tuh, ini kita langsung kayak bisa bikin memo gitu kan. Tuh. Nah, kita bisa gambar. Kalau udah kita save. Sebenarnya itu aja sih, saya nggak ngerti ini speknya apa, karena saya juga pakai hiburan aja beli tab ini kan, pakai nonton video. Cuma saya pengen cerita ini kan, pengalaman saya baru beli barang, tapi barangnya udah rusak kan. Jadi setelah saya beli semua ini kan saya pakai di rumah. Habis itu saya taruh kan, besok paginya saya mau pakai pennya itu. Dan pennya itu nggak bisa kan, rusak gitu loh. Nggak bisa ngecas atau apa, hidup nggak bisa, karena kalau ngecas tuh kan biasanya nah ini kan ada titik kecil nih, ini pakai indikator ngecas gitu loh, warna kuning kalau ngecas, warna biru, warna hijau kalau penuh ya. Saya kan kaget ya kan, masa saya baru beli langsung rusak. Jadi istri saya tuh langsung bawa Xiaomi store-nya, nah itu langsung diganti baru sih kan. Jadi kalau beli Xiaomi kita aman-aman aja sih. Kalau kita nggak bisa ganti di Xiaomi Store, kita bisa langsung ke Xiaomi Center. Biar ya selagi kita makainya bukan kesalahan kita, jadi tiba-tiba rusak sendiri padahal nggak kita apa-apain, ya itu aman ya kan. Nah, jadi intinya video ini sebenarnya
saya cuma unboxing aja ya, tapi mohon maaf kalau videonya nggak jelas karena saya jujur bingung mulai dari mana, sama kalau saya terlalu detail ngetes ini tuh, kayaknya sih sudah banyak channel lebih besar yang jelasin lebih bagus ya. Saya cuma pengalaman dari orang-orang yang ya baru pertama kali beli tab, pilihannya tuh ini, saya lumayan puas sih kan. Cuma kalau nggak ada promo, kayaknya lebih baik Agan ngambil Pokopet aja sih. Itu harganya jauh lebih murah, harga 4 juta, tapi sering ada promo jadi 38. Kalau ini harganya sih sekitar 43. Saya yakin kalau ada promo paling mentok ini 4 juta atau 41 lah. Biasanya sih segitu ya kalau Xiaomi. Beda-beda 300.000 dari waktu pertama launching. Jadi buat Agan sebaiknya sih beli, dipikir itu ya, kecuali kalau saya tiba-tiba ada promo bundling dapat pen sama keyboardnya gini, baru Agan beli ini, worth it sih jujur. Tapi kalau saya ngeklik pennya tuh ngeri kan, kayak bunyi tek 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 gitu, saya takut pecah ini layarnya lama-lama kan. Mungkin saya harus beli nanti gores paper matte itu ya, lebih bagus ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing Redmi Pad Pro beserta keyboard, pennya ya. Nanti saya mungkin bikin video terpisah Xiaomi Smart Band 8 ini ya kan, karena biar jadi 2 konten kan, biar saya balik modal nih kan. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Nanti dah saya mau buat video reviewnya mungkin setelah pemakaian berapa bulan dari Redmi Pad Pro ini ya, karena untuk sekarang jujur saya pakai sih nyaman-nyaman aja ya kan, karena pakai saya cuma simple ya. Perlu ditunggu video reviewnya sih kan ya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Sekian video dari saya, dan maafin kalau mungkin penjelasan saya atau unboxing saya kurang bagus ya. Jangan lupa nantikan video saya terbaru ya kan. Oke, saya mau lanjut gambar, ini mau latihan jadi Picasso.